Duh, capek banget bro. Dari pagi muter-muter bawa CV, tapi hasilnya nihil lagi. Katanya negeri ini butuh anak muda produktif, tapi lowongan kerja susah banget. Mau daftar di pabrik, penuh. Di kantor, syaratnya tinggi banget. Di toko, malah minta pengalaman. Lah, gimana caranya dapat pengalaman kalau kerja aja nggak dikasih? Kadang gue mikir, kenapa sih kita harus mati-matian ngejar rezeki? Bukannya rezeki itu udah ditakdirin sama Tuhan? Harusnya kan tinggal nunggu aja. Memang benar, rezeki itu sudah ditakdirkan sama Tuhan. Tapi ingat, takdir itu bukan berarti kita cuma duduk diam dan nunggu jatuh dari langit. Kalau kita mau rezeki datang, kita juga harus jemput. Sama kayak nasi. Tuhan udah ciptain padi, tapi kalau petani nggak nanem, nggak ngurusin, ya nggak bakal jadi beras. Apalagi jadi nasi di meja makan. Ngerti kan? Iya sih, tapi rasanya berat banget Endra. Kayak udah berusaha maksimal, tapi hasilnya nol terus. Kadang jadi kepikiran, apa emang rezekiku cuma segini? Jangan salah kaprah, Bim. Rezeki itu luas, bukan cuma soal gaji bulanan atau pekerjaan kantoran. Bisa jadi rezeki kita ada di tempat lain. Mungkin bukan di kantor yang kamu lamar hari ini, tapi lewat kesempatan usaha kecil, lewat orang yang tiba-tiba ngajak kerjasama, atau lewat ilmu yang kita dapat dari jatuh bangun ini. Dan jangan lupa, setiap usaha kita itu nggak ada yang sia-sia. Mungkin hari ini kamu ditolak, tapi itu bagian dari proses. Bisa jadi kalau kamu keterima di tempat tadi, justru nggak baik buat masa depanmu. Tuhan lebih tahu jalan mana yang pas buat kita. Jadi intinya kita tetap harus berusaha ya. Padahal tadi aku sempat mikir, ya udahlah, ngapain capek-capek. Kalau rezeki udah diatur, pasti nyampe juga. Coba bayangin gini, lu lagi lapar, terus ada nasi di meja. Kalau lu cuma duduk nungguin, kira-kira nasi itu masuk sendiri ke mulut lu nggak? Nggak kan? Lu harus gerakin tangan, ambil sendok, terus makan. Nah, usaha kita itu ibarat sendok tadi. Takdir rezeki udah ada, tapi kalau kita nggak berusaha, ya rezeki itu lewat begitu aja. Ingat, usaha itu bagian dari doa juga. Kita tunjukin kesungguhan kita. Tuhan suka sama hamba yang kerja keras tapi tetap tawakal. Jadi jangan putus asa. Capek boleh, ngeluh juga manusiawi. Tapi jangan berhenti jalan. Wah, bener juga Endra. Jadi bukan salah Tuhan kalau rezeki susah, tapi kita yang harus lebih sabar sama prosesnya ya. Kayak nelayan, nggak mungkin tiap hari dapat ikan banyak. Ada kalanya sepi, ada kalanya panen besar. Tapi kalau nggak pernah melaut, ya jelas nggak bakal dapat apa-apa. Betul, hidup itu kayak melaut. Kadang badai, kadang tenang. Tapi selama kita masih berlayar, pasti ada harapan sampai ke daratan. Jadi jangan berhenti di tengah jalan cuma karena ombaknya tinggi. Siapa tahu ombak itu justru ngedorong lu ke pelabuhan yang lebih bagus. Waduh, kata-kata lu udah kayak motivator kelas nasional aja. Tapi makasih ya, Endra. Gue jadi lebih tenang. Besok gue coba lagi deh, siapa tahu ada pintu lain yang kebuka. Gitu dong. Ingat, kerja keras itu bagian dari ibadah juga. Kalau kita sudah berusaha semampunya, serahkan hasilnya ke Tuhan. Yang penting, jangan berhenti. Karena rezeki itu bukan cuma soal hasil, tapi juga perjalanan kita menuju sana. Sore itu, Bima pulang dengan hati lebih ringan. Ia sadar, meski jalan mencari kerja di negeri ini penuh tantangan, semangat dan usaha tetap harus dijaga. Karena takdir memang sudah ada, tapi langkah kaki manusialah yang menentukan sampai ke pintu rezeki yang disediakan Tuhan.